Hidup damai bertetangga adalah salah satu di antara faktor penunjang kenyamanan kehidupan. Karena bagaimanapun juga, komunikasi yang baik dan rasa aman yang terjaga selama bertetangga dengan orang lain menjadi salah satu elemen penunjang betahnya seseorang untuk tinggal di suatu lingkungan. Tapi apa jadinya jika keributan selalu terjadi antar tetangga, apalagi jika keributan itu berkaitan dengan permasalahan batas tanah? Tidak dipungkiri, ini merupakan salah satu permasalahan klasik yang ada di masyarakat kita. Lalu bagaimana kita melihat kasus ini dari kacamata Islam? Untuk lebih jelasnya, simak uraian kami berikut ini. Permasalahan batas tanah menjadi salah satu keributan yang cukup ramai di pemberitaan media sosial. Mulai dari penutupan akses jalan, pemindahan batas tanah, hingga perkelahian yang berujung di pengadilan menjadi hiasan gelap yang menyelimuti kasus ini. Entah karena akad yang tidak jelas di awal transaksi jual beli tanah, atau pembagian warisan yang kurang transparan sejak awal, sehingga seiring berjalannya waktu, muncullah kericuhan terkait batas real antara satu orang dengan tetangganya. Atau bahkan karena jiwa rakus dan curang yang memasuki salah satu pemilik tanah, hingga gelap mata dan mengatur siasat agar terjadi pergeseran batas tanah. Maka berhati-hatilah, karena kecurangan dalam batas tanah merupakan salah satu pemicu laknat dari Allah Ta'ala. Sebuah riwayat menegaskan tentang larangan merubah batas tanah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku 4 kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih bagi selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang memberi perlindungan orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru atau bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Penyebutan Allah melaknat dalam kasus ini maksudnya adalah keadaan seseorang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perkataan manarul ardi berarti tanda-tanda pembatas tanah yang telah ditetapkan antar tetangga atau antar pemilik tanah. Siapa yang mengubahnya secara zalim, maka dia terlaknat. Sungguh, betapa banyak orang yang mengubah batas tanah di zaman ini. Apalagi apabila nilai jual tanah itu tinggi, tanahnya subur, dan lokasi yang strategis. Selain itu, ancaman mengerikan juga ditegaskan dalam riwayat lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak 7 lapis. Dari riwayat yang telah kita sebutkan menjelaskan dan menegaskan bahwa kasus kecurangan terkait batas tanah bukanlah permasalahan biasa. Tidak bisa kita anggap remeh dan enteng begitu saja. Maka berhati-hatilah, karena kemungkinan dia akan mendapat bencana dari apa yang diambilnya. Kesimpulannya, semua riwayat terkait kasus ini merupakan dalil bahwa mengubah batas tanah termasuk dosa besar. Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan dengan syirik, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan bid'ah. Ini menunjukkan yang demikian itu merupakan masalah yang besar yang harus dihindari oleh manusia, dan hendaknya dia takut kepada Allah.